anak atau kalian atau orang ya yang mengalami adiksi, karena adiksi itu sebetulnya penyakit yang menyerang fungsi otak. Ketika mengkonsumsi zat secara reguler, fungsi otaknya berubah. Nah, ketika terus tidak mengkonsumsi, ya otaknya jadi tidak kembali seperti secara normal kembali, apalagi penggunaannya sudah kompulsif. Memang itu yang jadi penyakit. Kenapa? Karena itu mengubah fungsinya, Pak. Sama seperti kita sakit jantung. Sakit jantung kan berubah fungsi jantungnya, kan nggak kembali seperti normal kalau kita kena serangan jantung. Nah, ini sama seperti itu analoginya. Jadi itu bisa kita lihat itu sebagai penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat anak dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama saya Budi Dharma Saputra di dalam acara Bosara, obrolan seputar anak Balai Anak Terukuli di Makassar. Alhamdulillah siang hari ini kami ditemani seorang narasumber. Beliau merupakan seorang psikolog klinis, Pak Rangga Raditya Putra, Master Psikologi, Master Social Worker. Selamat siang Pak Rangga. Siang Pak Budi. Ya. Alhamdulillah sehat ini Pak Rangga. Sehat, Alhamdulillah sehat juga. Makasih ini Pak Rangga. Ya. Pak Rangga, boleh tahu nggak kesehariannya Pak Rangga ini seperti apa ini Pak Rangga? Ya, terima kasih banyak Pak Budi. Saya keseharian saya berprofesi sebagai psikolog klinis. Kebetulan baru di Makassar ini selama 1,5 tahun berpraktek mengenai klien-klien umum kesehatan mental, depresi, kecemasan, terus juga klien-klien kalau di sini klien-klien migran, dan juga saya juga punya spesifikasi di menangani klien-klien di narkoba atau nafsa. Berarti kayaknya pengalaman Pak Rangga ini banyak banget nih ya. Termasuk penanganan dalam korban bencana alam. Betul. Oke Pak Rangga, kita mungkin masuk ke topik kita ini Pak Rangga tentang penyalahgunaan nafsa ini dampaknya seperti apa. Sebelum masuk ke topik utama kita, saya ingin tahu sebelumnya Pak Rangga, teman-teman sahabat anak ini mungkin ingin tahu ini apa sih sebetulnya itu zat psikoaktif itu sendiri Pak Rangga? Ya, terima kasih banyak Pak Budi atas pertanyaannya. Jadi memang kalau kita ngomong tentang narkoba, nafsa atau apa, kita berbicara tentang bahwa itu suatu zat. Zat yang kenapa nama judulnya psikoaktif ya? Karena itu akan mengaktifkan mood, perilaku, perasaan manusia gitu. Yang tadinya mungkin bertindak secara normal, tapi ketika ada mood, ketika ada zatnya langsung mungkin berubah seperti itu. Misalkan kita mengkonsumsi kopi Pak, kan di situ ada kafein. Dan kafein ketika mungkin kita pagi hari meminum satu gelas kopi, tiba-tiba mungkin mood kita agak lebih baik. Mungkin semangatnya jadi bisa lebih lagi. Itu contoh ringan nih. Tapi kalau misalnya orang mengkonsumsi yang zat ilegal dalam jumlah yang jauh lebih banyak sehingga terus terjadi kecanduan, sehingga itu bisa mempengaruhi semua moodnya, pikiran, perilaku dan sebagainya. Berarti zat psikoaktif ini bisa mempengaruhi seseorang Pak Rangga ya? Betul. Apa saja sih Pak Rangga yang dipengaruhi dari penggunaan zat psikoaktif ini daripada dalam tubuh manusia itu? Ya seperti yang tadi saya bilang Pak. Jadi pertama mungkin moodnya ya. Yang tadinya biasanya ada orang yang misalkan mengkonsumsi satu zat itu agar menambah yang tadinya sedih, dia pengen lebih happy. Yang tadinya dia nggak pede, dia pengen jadi lebih pede. Nah itu yang kira-kira banyak orang menggunakan untuk mengubah moodnya ya. Seperti itu. Atau yang kedua pikiran Pak. Yang ketika terus kita mengkonsumsi zat serta terus menerus, ada kemungkinan pikiran kita juga berubah. Yang tadinya mungkin kita berpikir punya keseharian, kita ingin melakukan aktivitas sekolah, aktivitas belajar, aktivitas bermain dengan teman, lama-kelamaan bisa berubah ketika satu zat, apalagi yang ilegal, dikonsumsi secara reguler, sehingga fokusnya hanya bagaimana mencari zat. Jadi itu bisa mengubah pikiran. Yang ketiga itu juga persepsi Pak. Jadi kadang ketika konsumsi zat itu terus menerus sehingga itu melebihi batas,
berubah adalah bagaimana kita melihat tiba-tiba kita melihat sesuatu yang nggak kita lihat. Kayak semacam halusinasi gitu. Betul, ya betul, itu yang bisa terjadi. Gitu. Yang ketiga, perilaku kita mungkin, yang tadinya mungkin anaknya mungkin lebih nurut, patuh gitu bisa di rumah, lama-kelamaan mungkin berubah perilakunya, melawan dan lain sebagainya gitu. Ketika orang tua nggak mengerti kenapa anaknya berubah, sedangkan mungkin itu disebabkan dengan penggunaan zat. Oke. Ya, itu sahabat anak informasinya terkait tentang apa sih itu zat psikoaktif itu sendiri ya. Ya. Tentunya berarti banyak sekali contoh-contoh klasifikasi dari zat tersebut ya Pak Rangga ya. Apa aja tuh Pak Rangga? Betul. Iya Pak. Jadi kalau boleh dijabarkan memang sangat-sangat luas Pak ya. Dan terlalu banyak untuk bisa dijelaskan satu-satu. Tapi yang mungkin bisa kita jelaskan itu adalah satu, zat itu memang ada yang fungsinya sebagai stimulan Pak. Mungkin yang paling pertama itu stimulan. Jadi meningkatkan stimulasi, meningkatkan aktivitas kita, energi kita yang tadinya mungkin jadinya lemas jadi lebih bergairah dan lebih aktif. Yang tadinya bisa tidur nggak usah tidur beberapa malam gitu, jadi bisa nggak tidur beberapa hari dan lain sebagainya. Jadi stimulan. Ada juga yang kedua Pak, yang sifatnya sedatif atau misalkan sifatnya menenangkan. Jadi orang tadi nggak bisa tidur, orang konsumsi obat tidur dan lain sebagainya. Jadi sifatnya membuat itu lebih tenang, tadinya mungkin cemas, tadinya nggak enak dan lain sebagainya, itu orang mengkonsumsi itu. Yang keempat mungkin ya tadi ada yang sifatnya halusinogen atau misalkan mengubah persepsi gitu ya, mengubah cara istilahnya cara kita melihat gitu lingkungan dan lain sebagainya. Kira-kira hanya 4 itu aja Pak yang kira-kira yang jadi garis besar. Yang jadi garis besar. Jenisnya banyak ya di dalam satu golongan itu ada banyak. Betul. Dan ada juga zat yang memang legal dan ilegal. Ya memang kalau yang legal kan yang kita tahu bersama mungkin kafein itu zat yang legal. Tapi tidak, kafein juga bisa menimbulkan satu kalau kita dikonsumsi secara banyak menimbulkan satu gangguan juga. Tapi yang kedua juga mungkin rokok kan. Itu zat yang legal tapi sebetulnya ilegal dikonsumsi oleh anak-anak. Dan alkohol juga, karena kan satu zat yang legal tapi ilegal dikonsumsi oleh anak-anak. Itu belum tentu itu lebih berbahaya daripada zat yang ilegal. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali ganja dan lain sebagainya yang sebetulnya bisa didapatkan gitu ya, terus secara ilegal seperti itu. Penggunaannya sendiri biasanya seperti apa itu Pak Rangga? Nah ini yang saya ketahui dari ahli ya. Jadi banyak sekali memang bisa dihisap seperti rokok ya. Jadi rokok ada yang mungkin disuntikan, ada yang mungkin misalkan dikonsumsi melalui hidung, ada yang juga misalkan dioles, misalkan ada yang juga diletakkan misalkan di bawah lidah dan sebagainya. Jadi proses penggunaan ini tergantung bagaimana seberapa cepat efeknya yang ingin dihasilkan. Betul. Jadi penggunanya ya. Betul sekali. Jadi memang yang perlu kita ketahui bagaimana proses zat psikoaktif ini bisa mempengaruhi bagaimana pikiran kita, mood kita, perilaku kita, dan tingkah laku kita. Iya. Jadi seperti semakin cepat zat itu masuk ke otak akan semakin besar juga dampak dan efeknya itu tadi. Betul. Kemudian untuk penggunaannya seperti apa sih biasanya itu? Kenapa sih sampai ada anak-anak juga yang ingin mencoba dari zat adiktif itu sendiri? Itu pertanyaannya sangat baik sekali Pak. Dimana biasanya memang kita ketahui bahwa ketika anak sudah, terutama anak memasuki mulai usia remaja, ada pencarian identitas, eksplorasi diri, ada eksperimen gitu ya. Nah kadang ketika nilai-nilai yang dia dapatkan belum cukup kuat dia akan eksperimen ke semua hal, termasuk mungkin di dalam lingkungan teman sebayanya banyak melakukan eksperimen dengan melakukan zat-zat ilegal gitu. Baik merokok, baik minum
alkohol atau menggunakan zat-zat ilegal yang lain. Awalnya dari coba-coba gitu Betul. ya biasanya ya. Coba-coba pasti. Dan pasti dibanyakan memang di dalam usia remaja karena memang itu usia di mana tugas perkembangannya dia melakukan eksplorasi diri dan sudah mulai mengembangkan identitas walaupun mungkin belum jadi ya, tapi disitulah dia kira-kira penggunaan pertama di situ. Terus yang kedua setelah dicoba-coba mungkin sekali-sekali, mungkin lagi kumpul dengan teman sebagainya, mungkin bisa menggunakan zat gitu ya, atau misalkan dalam situasi lagi sedih atau apa mulai. Nah, terus ada juga yang beralih ke level berikutnya, di mana penggunaannya rutin. Mungkin selama 2 minggu lebih dari seminggu menggunakan terus. Ada juga yang terakhir itu adalah yang sudah sampai levelnya kompulsi, adiksi ya. Jadi memang hampir setiap hari mau nggak mau harus gimana caranya. Itu ya sudah sampai level kecanduan berarti ya Pak Rangga ya. Jadi itu seperti itu. Oke. Boleh tahu nggak Pak Rangga kira-kira tadi kalau misalnya sudah sampai adiksi kayak gitu ya ceritanya. Ini kan berarti kan apa ya? Ini kan jadi suatu penyakit ya ceritanya ya. Betul. Itu perlu pengetahuan tentang adiksi itu seperti apa? Iya, jadi memang yang perlu diketahui memang kadang di masyarakat kurang paham ya ketika melihat anak atau klien atau orang yang mengalami adiksi, karena adiksi itu sebetulnya penyakit yang menyerang fungsi otak. Ketika mengkonsumsi zat secara reguler, fungsi otaknya berubah. Nah, ketika terus tidak mengkonsumsi, ya kotaknya jadi tidak kembali seperti secara normal kembali, apalagi penggunaannya secara sudah kompulsi. Memang itu yang jadi penyakit kenapa? Karena itu mengubah fungsinya, Pak. Sama seperti kita sakit jantung. Sakit jantung kan berubah fungsi jantungnya kan nggak kembali seperti normal ketika kita kena serangan jantung. Nah, ini sama seperti itu analoginya. Jadi itu bisa kita lihat itu sebagai penyakit dan sifatnya kronis. Jadi kronis itu kadang kekambuhannya sangat tinggi. Jadi sangat wajar dan sangat ketika pengguna yang sudah mencapai tingkat adiksi atau kompulsi kembali misalkan menggunakan kembali dan susah untuk bisa lepas dari situ karena memang ini adalah suatu penyakit. Jadi bukan satu catatan moral, bukan satu catatan kepribadian atau kurang karena memang ini langsung menyerang fungsi otak begitu. Tentunya pasti dari penyalahgunaan itu akan menimbulkan dampak kepada dia sendiri ya, tentunya penggunanya. Dampaknya itu pasti tentunya ada. Tentunya mempengaruhi kesehatan, kemudian dari segi hukum, sosial, ekonomi, ini pasti akan ada dampak. Boleh tahu nggak nih Pak Rangga, dampak apa sih yang muncul ketika itu berkaitan dengan kesehatan atau dengan lain sebagainya? Iya, jadi memang dampak kesehatan yang terjadi itu pertama banyak misalkan untuk pengguna jarum suntik ya, kalau misalkan mengalami penyakit menular, penyakit misalkan resiko seperti itu yang mungkin bisa terjadi. Terus juga penyakit lain seperti mungkin diabetes dan lain sebagainya itu jadi mungkin resikonya jadi lebih tinggi memang. Terus yang kedua ya yang pasti permasalahan hukum ya Pak, apalagi mungkin anak ketika mengkonsumsi narkoba, kita misalkan zat ilegal di usia remaja ya ada pelanggaran hukum yang terjadi. Ada undang-undang yang mengatur tentang penggunaan itu sendiri. Betul. Sehingga permasalahan hukum itu juga akhirnya juga bisa berujung pada permasalahan psikologis, permasalahan sosial dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan yang kedua ya mungkin kalau untuk anak remaja yang misalkan dia mau transisi seperti ke dewasa Pak, kan dia perlu punya keterampilan, mengembangkan keterampilan vokasional maupun keterampilan pendidikan di sekolah ya. Nah, kadang kan itu terganggu ketika dia mengkonsumsi nafsa sehingga fokusnya tidak belajar tapi fokusnya menggunakan nafsa sehingga kapasitasnya dia untuk bisa mencari nafkah, mencari kemandirian ekonomi memang jadinya
jadi sedikit berkurang, jadi mungkin jauh berkurangnya daripada orang yang tidak menggunakan nafsa. Dan yang pasti stigma sosial, karena stigma sosial di mungkin kita mungkin sebagian ya, tidak semua tapi sebagian masih punya stigma bahwa ketika orang mengalami kecanduan, adiksi, mungkin dicapnya sebagai anak yang bandel, anak yang nakal gitu ya, sehingga itu tidak akan membantu untuk pemulihan karena memang tidak ada dukungan sosialnya ya, seperti itu ya. Saya tadi tertarik nih terkait tentang dampak sosial ya katanya, karena kaitannya dengan tadi tentunya perkembangan anak akan menjadi mengalami gangguan katanya. Boleh dijelaskan ini Pak Rangga, maksudnya kaitannya dengan tahapan perkembangan anak itu sendiri, dampak dari penggunaan nafsa itu sendiri? Iya, jadi memang dampak penggunaan nafsa sendiri memang kita bisa lihat bahwa itu akan mengganggu tugas perkembangan anak. Betul. Ya, pertama mungkin kalau kita boleh lihat ketika dia dalam kandungan atau misalkan bayi atau balita. Kenapa berdampak? Kalau misalkan orang tuanya, Pak. Iya. Nah, orang tuanya yang memang mungkin pengguna dan menggunakan, dia pasti punya dampak. Misalkan imunitasnya jadi berkurang dan sebagainya, itu jadi satu hal yang penting di mana ketika di dalam keluarga balita itu juga perlu dilindungi gitu, atau tersebut. Terus juga ada juga untuk anak-anak yang memang kadang eksperimentalnya tidak hanya di remaja tapi dalam level yang lebih di bawah gitu ya. Jadi misalkan sudah usia SD tapi terus teman-teman sebayanya juga banyak memberikan satu ngajarin gitu, misalkan untuk konsumsi zat yang ilegal dan lain sebagainya, itu malah bisa dimulai dari usia yang dini sekali sebelum remaja. Iya, banyak sering saya dengar kayak contoh dari model permen-permen itu ya, betul, itu kan sangat bahaya. Betul. Iya. Sehingga kadang yang menjadi peran kita sebetulnya adalah menanamkan nilai sejak dini gitu ya. Jadi bagaimana anak bisa membedakan mana perilaku yang memang berisiko untuk dirinya dia dan mana yang perilaku yang tidak berisiko. Nah, dan itu memang harus ditanamkan dengan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Ya, seperti itu. Nah, tentunya selain membahas tentang penyalahgunaannya sendiri, tentunya kita harus punya sistem bagaimana sih agar bisa terjadi pencegahan atau agar anak-anak kita tidak sampai menggunakan zat terlarang tersebut. Betul. Seperti apa ini Pak intervensi pencegahannya? Iya. Memang kita masih banyak belajar ya Pak ya, di mana kita banyak melakukan pemulihan, kegiatan rehabilitasi dan pemulihan. Sedangkan mungkin di bagian pencegahan kita perlu punya suatu sistem di mana kita bisa melakukan pencegahan sebelum anak-anak mengembangkan kompulsi misalnya atau adiksi ya. Ya pertama mungkin bagaimana kita wanita hamil misalkan, itu juga kita berikan satu, apalagi yang menggunakan zat mungkin itu juga misalnya kita bisa intervensi seperti itu. Terus juga mungkin kunjungan petugas kesehatan yang misalkan dalam levelnya mungkin masih bayi atau balita kepada orang tuanya untuk memberikan keterampilan pengasuhan dasar. Karena memang katanya menurut para ahli Pak, penelitiannya ketika orang tua yang baru waktu dia punya bayi atau balita, keterampilan pengasuhan dasar ini sangat menentukan bagaimana nanti anak ini ketika dia tumbuh kembang, dia bisa mengembangkan ketangguhan di mana dia bisa, satu, kalau dia tangguh dia bisa menolak suatu ajakan yang mungkin berisiko, atau yang kebalikannya kalau dia kurang tangguh, nah itu yang menjadi hal yang dimana kita bisa dia akan cenderung lebih berisiko menggunakan narkoba. Jadi sedini mungkin memang. Dan itu juga bisa dilakukan dengan penyuluhan gitu petugas kesehatan untuk tidak hanya memberikan bagaimana kesehatan anak, tapi bagaimana keterampilan mengasuh, baik secara tidak hanya kesehatan tapi juga secara psikologis dan lain sebagainya seperti itu. Terus kita juga bisa ya, kalau mungkin untuk
ternyata memang penelitiannya juga bagaimana menyediakan dukungan finansial juga misalkan untuk keluarga yang sederhana itu juga bisa membantu juga untuk mencegah ya terjadi seperti itu. Gitu. Terus kalau untuk yang itu tadi kan untuk yang usia dini katanya, kalau yang menjelang remaja nih seperti apa ini Pak Rangga? Yang menjelang remaja itu memang kita yang paling pertama ketika menjadi pengasuh utama atau pengasuh memang kita perlu punya keterampilan bagaimana memberikan pola asuh yang sehat. Gitu ya Pak. Jadi bagaimana orang tua bisa menerapkan disiplin yang positif. Jadi tidak menggunakan cara-cara yang keras dalam menerapkan disiplin, tapi mengajak anak untuk bisa menerapkan satu perilaku yang mereka bisa jalankan sendiri tanpa perlu harus ada teriakan, tanpa harus ada ancaman, tanpa harus ada kekerasan yang terjadi di dalam situ. Karena kalau misalkan itu terjadinya misalkan terjadi dengan cara yang keras, memang anak jadinya lebih malah beresiko untuk bisa mengembangkan ketergantungan terhadap lanjut lagi karena kan dia sedih kan, itu jadi anak yang sedih Pak. Betul. Jadi tubuh anak yang tidak bahagia sehingga ketika dia mengkonsumsi zat, ini yang membuat saya lebih bahagia gitu. Nah, penting sekali makanya kita membuat anak bahagia di dalam perkembangannya seperti itu. Terus memang dalam pencegahan remaja memang penting sekali di dalam mungkin ya Pak ya. Dalam banyak beberapa penelitian di luar intervensi di dalam sekolah itu jadi satu hal yang sangat signifikan. Bagaimana anak bisa punya tidak hanya keterampilan keterampilan belajarnya dia, tapi juga keterampilan hidup. Bagaimana dia bisa mengenali mungkin bagaimana dia bisa membuat keputusan, bagaimana dia bisa mengelola stresnya dia dengan baik gitu. Itu suatu keterampilan yang sebetulnya dibutuhkan oleh anak ya. Dan itu mungkin nggak banyak didapat Pak di dalam sekolah gitu ya. Nah, mungkin lebih banyak pelajaran seperti matematika, pelajaran seperti ini sehingga tapi sangat penting sekali keterampilan itu bisa diajarkan di dalam sekolah atau menerapkan satu sistem di kelas namanya untuk kelas yang memang mendukung perilaku yang baik. Kadang perilaku agresi itu di dalam kelas juga bisa mendorong terjadinya anak sehingga bisa menggunakan narkoba seperti itu. Seperti itu. Ya, demikian para sahabat anak obrolan kita tadi. Semoga menambah wawasan, menambah pengetahuan dari para sahabat anak dimanapun para sahabat anak berada. Memang sangat luar biasa sekali Pak Rangga ya dampak dari penyalahgunaan nafsa ini sendiri. Jadi kalau bisa sedini mungkin memang anak-anak sudah diberikan penguatan katanya Pak Rangga ya. Kemudian kalau bisa juga di pihak sekolah tidak hanya untuk IQ-nya saja tapi bagaimana bisa mengembangkan agar anak ini punya daya tahan yang lebih bagus lagi ya. Betul. Karena memang sekali sebagai ketika anak memasuki usia remaja, dia sudah punya pilihan-pilihan sendiri. Sehingga kadang pengasuh sebagai atau orang tua perlu mengubah caranya mengasuh. Kenapa? Karena mungkin lebih banyak bagaimana cara kita bisa berteman dengan anak. Karena biasanya kalau kita biasa dengan teman sebaya kita lebih terbuka. Betul. Kadang kalau misalkan masih dalam situasi yang antara orang tua di atas gitu, anak di bawah, anak nggak mau cerita. Sedangkan anak punya kebutuhan sekali yang besar untuk bisa cerita. Sedangkan kalau tidak nyaman untuk cerita itu membuat dia lebih cerita di luar atau berteman sama orang yang di luar yang mungkin itu nggak bisa kita verifikasi gitu, mana yang baik atau yang buruk. Oke. Jadi tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab orang tua saja ya, masyarakat juga komunitas ya. Oke, Pak Rangga, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, ada nggak nih closing statementnya dari Pak Rangga nih? Apa yang ingin Pak Rangga sampaikan nih ke teman-teman sahabat anak di sana? Oh iya. Ya, jadi closing statement dari saya
tumbuh dalam kita memberikan menjadi orang dewasa yang mengasuh ya. Jadi pengasuh tidak hanya sebagai orang tua saja, tapi orang di sekolah, figur orang dewasa itu kita banyak menjadi role model. Kita banyak menjadi contoh untuk anak. Kadang kita tidak secara langsung kita tidak sadar mencontohkan hal yang baik atau tidak baik itu kan, sehingga penting sekali bagaimana kita bisa menjadi role model yang baik. Terus yang kedua adalah pesannya adalah sayangi anak dengan dan terima anak apa adanya memang jadi satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan hal tersebut anak merasa dihargai, anak merasa diterima, sehingga itu suatu hal yang menjadi ketangguhan gitu. Jadi ketangguhan itu bukan dari kita mengeraskan anak, karena kalau kita mengeraskan anak, kita membuat dia jadi lebih tidak tangguh, karena dia tumbuh tidak happy. Karena tidak happy berarti dia bisa rentan menggunakan narkoba. Kalau anak yang tumbuh bahagia dengan kasih sayang, perhatian dan sebagainya, dia akan lebih tangguh dalam menolak ajakan-ajakan menggunakan narkoba atau narkoba. Terima kasih banyak. Terima kasih lagi nih sekali lagi Pak Rangga, terima kasih atas kehadirannya di acara Bosara ini. Oke, demikian teman-teman sahabat anak dimanapun Anda berada, obrolan kita pada kali ini tentang penyalahgunaan nafsa itu sendiri. Semoga bisa bermanfaat bagi para sahabat anak di luar sana. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sampai ketemu kembali di episode berikutnya. Salam atensi.